Salam guru penggerak. Berikut ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.1 implementasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Saya Bernardus Batu, CPG Angkatan 7 SMA Santo Antonius, Jakarta. Kita awali dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi yang bisa saya simpulkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tentunya filosofi pemikiran berhamba pada anak. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, merdeka belajar, kodrat zaman dan kodrat anak, pembelajaran yang berpusat pada murid, Ing Arso Sung Tulodo, Tutburi Handayani, dan Budi Pekerti. Kemudian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang digagas di sini ada beberapa. Pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Ketujuh, kreatif. Nah, tujuan aksi nyata ini adalah untuk mewujudkan pusat pembelajaran pada siswa. Yang kedua, menciptakan suasana belajar menyenangkan. Ketiga, meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, saya merasa senang karena saya mengalami banyak perubahan dalam hal pola pikir dalam mengelola kelas. Saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga ketika mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada hal baru yang bisa saya implementasikan di kelas. Para siswa juga tentunya merasa senang karena merasa dihargai sebagai pribadi yang sedang berkembang sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal dari para siswa. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menumbuh kembangkan potensi murid dengan budaya positif. Kelima, keempat, menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dan yang kelima, mengembangkan potensi yang dimiliki murid. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktek baik yang dilakukan di sekolah saya. Yang pertama adalah menyanyikan Mars SMA Santo Antonius. Kedua, salam Lokoresa sebagai salam yang khas untuk sekolah kami. Senyum, salam, sapa. Upacara bendera pada hari besar nasional, memperingati hari-hari besar nasional, perayaan Ekaristi, membacakan visi dan misi sekolah, doa pagi bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kegiatan literasi dan pramuka. Berikut adalah gambar salam Lokoresa, di mana para siswa ketika bertemu siapapun, entah guru atau murid, sesama temannya wajib memberikan salam Lokoresa. Kemudian ketika memberikan salam pun perlu senyum, perlu menyapa, selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, dengan tangan di dada. Ini adalah kegiatan upacara bendera. Saat ini di sekolah kami tergabung SD, SMP, dan SMA. Perayaan Ekaristi yang dilakukan secara bersama-sama di lapangan sekolah kami karena jumlahnya sangat banyak sehingga harus dilakukan di lapangan. Kemudian kegiatan pramuka sebagai pelatih dan pembina
kegiatan pramuka di sekolah, saya juga mendamping para peserta didik untuk menumbuh kembangkan karakter di dalam dirinya sebagai pribadi yang mandiri, pribadi yang mau bergotong royong bersama dengan orang lain, ya, dan saling membantu satu sama lain. Tersesat dia nih. Tersesat dia nih. Ini adalah salah satu permainan yang dilakukan dalam kegiatan. Arah ke dia, mana kelompokmu? Arah ke dia, mana kelompokmu? Jangan ngomong. Kamu nggak usah ngomong. Tersesat dia nih. Kita ada video kegiatan post to post, di mana salah satu post anak itu harus menyanyikan sebuah lagu. Berikut foto rangkaian pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan. Ada 3 tahap. Pertama adalah perencanaan persiapan RPP yang akan digunakan untuk melakukan aksi nyata. Kedua adalah penerapan pelaksanaan kegiatan di kelas. Dan yang ketiga adalah refleksi mengambil makna dari kegiatan yang dilakukan. Nah, ini adalah foto perencanaan aksi nyata. Saya berkoordinasi dengan Kepala Sekolah SMA Santo Antonius, Bapak Antonius Widi Susanto, SPD. Kemudian saya juga melakukan pembuatan RPP untuk merancang kegiatan aksi nyata. Nah, berikut adalah penerapan aksi nyata yang saya lakukan di kelas. Saya tidak membuat videonya, tapi dengan gambar-gambar yang saya gunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada. Pembelajaran yang saya lakukan selalu menggunakan presentasi dengan LCD di kelas. Selain itu, saya menerapkan model pembelajaran diskusi bagi seluruh anak untuk menciptakan kemandirian belajar dalam diri anak, sekaligus juga bagaimana mereka berkolaborasi, lalu kemudian juga melahirkan pemikiran-pemikiran kritis di antara mereka, lalu kemudian mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka diskusikan, apa yang mereka sudah siapkan materinya di hadapan teman-temannya. Nah, ini juga menjadi bagian dari kegiatan di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Ya. Nah, hasil nyata dari kegiatan ini ada 3 hal. Pertama, dengan kegiatan ini meningkatkan minat siswa untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Karena bagaimanapun ketika mereka mempresentasikan, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan dan menjawab pertanyaan dari guru dan teman-temannya. Menumbuhkan semangat kerjasama, kolaborasi dengan sesama, maka ada pembagian tugas di antara mereka dalam presentasi.
Tiga adalah mampu bekerja sama dengan orang lain sebagai sebuah tim. Nah, tindak lanjut atau refleksi saya dalam proses pelaksanaan kegiatan aksi nyata ini melalui kegiatan pembelajaran di kelas, memang perlu para siswa itu didampingi secara intens. Para siswa perlu pembiasaan untuk menemukan informasi baru dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Perlu diberikan motivasi secara terus-menerus agar para siswa lebih aktif lagi bertanya saat presentasi. Berikutnya adalah testimoni dari rekan sejawat saya sebagai guru dan dari siswa. Saya melihat diskusi yang telah dilakukan oleh anak-anak secara kelompok, kemudian mereka presentasikan. hal itu membuat mereka semakin bertambah imajinasi mereka dan sangat diperlukan dalam saat ini. abad saat ini. Semoga dengan kegiatan diskusi juga presentasi mereka semakin bertambah pola pikir mereka, cara berpikir, mereka punya mereka ide-ide yang bagaimana cara mereka untuk mengungkapkan inspirasi yang ada di pikiran mereka. Terima kasih. Saya melihat Berikut ini diskusi adalah yang telah testimoni dilakukan yang oleh diberikan oleh anak-anak. siswa. Proses metode pembelajaran ini menurut saya sangat menyenangkan karena kita proses metode pembelajaran dengan hasil karya yang sangat menyenangkan dengan cara dan juga sangat menyenangkan dengan prestasi. Proses metode pembelajaran ini menurut saya sangat menyenangkan karena kita harus bertanggung jawab dengan hasil karya yang kita lakukan dengan cara Sudah saya lakukan, semoga bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih.